dari kelas 12 TKJ 2 nomor absen 14 SMK Negeri 3 Kendal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi firewall pada jaringan komputer. Yang pertama yaitu pengertian firewall pada jaringan komputer. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau suatu sistem dengan tujuan melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall disebut juga sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik atau dapat diakses oleh siapa saja, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan supaya aliran data dapat dikendalikan, mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Yang kedua, karakteristik dan fungsi firewall secara umum. Ada beberapa karakteristik firewall, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua jaringan komunikasi melewati firewall. Yang kedua, hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. Yang ketiga yaitu memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Selain beberapa karakteristik di atas, firewall juga memiliki karakteristik sebagai pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Artinya, firewall berfungsi mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall apakah diperbolehkan paket data mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu alamat IP dan komputer sumber. Yang kedua, port TCP atau UDP sumber dari sumber. Yang ketiga, alamat IP dari komputer tujuan. Yang keempat, port TCP atau UDP tujuan data pada komputer tujuan. Yang terakhir, informasi dari header yang disimpan dalam paket data. Beberapa fungsi dari firewall yaitu sebagai berikut. Yang pertama ialah mengontrol dan mengawasi paket data yang ada di dalam jaringan. Yang kedua, melakukan proses autentifikasi terhadap akses dalam jaringan. Yang terakhir yaitu melakukan recording dan pencatatan dari setiap arus transaksi yang dilakukan pada suatu sesi. Yang ketiga yaitu manfaat firewall pada jaringan komputer. Yang pertama yaitu menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyalip keluar tanpa sepengetahuan. Yang kedua, sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. Yang ketiga, memodifikasi paket data yang datang di firewall. Dan yang terakhir yaitu akurasi data. Yang keempat, prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Namun, cara kerja firewall optimal bila kedua perangkat dihubungkan atau digabungkan. Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan privat melalui secure authentication, certificate and logins atau sertifikat keamanan, sertifikasi dan login. Lalu lintas perpindahan pada komputer dan internet, firewall dapat menggunakan salah satu gabungan dari kedua metode, yaitu metode packet filtering dan inspeksi stateful. Yang pertama yaitu packet filtering. Packet filtering merupakan cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkannya untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat internet protokol IP. Protokol dan portnya packet filtering disebut juga firewall statis. Yang kedua, inspeksi stateful. Inspeksi stateful dikenal sebagai firewall dinamis. Inspeksi stateful secara besar-besaran telah mengganti packet filtering pada firewall statis, hanya header dan paket yang dicek. Artinya, seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana, yaitu mengidentifikasikan reply atau header.
Yang kedua, karakteristik dan fungsi firewall secara umum. Ada beberapa karakteristik firewall yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah semua jaringan komunikasi melewati firewall. Yang kedua, hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Selain beberapa karakteristik di atas, firewall juga memiliki karakteristik sebagai pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Artinya, firewall berfungsi mengatur, memfilter, dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang mengalir atau tidak. Ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall apakah diperbolehkan paket data mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alamat IP dan komputer sumber. Yang kedua, port TCP atau DT sumber dari sumber. Arsitektur dual home host, yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua interface jaringan. Yang pertama, arsitektur screen host. Arsitektur screen host menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internet dengan menggunakan root yang terpisah. Pengamanan pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering di mana tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Bastion host berada dalam jaringan internet. Yang kedua yaitu arsitektur screen subnet. Arsitektur screen subnet menambahkan sebuah layar pengamanan tambahan pada arsitektur screen host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internet dari jaringan internet. Jaringan parameter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung berhubung ke jaringan internal. Arsitektur ini yang paling sederhana memiliki dua buah screening router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internet, dan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan eksternal atau biasanya internet. Yang keenam yaitu teknologi firewall pada jaringan komputer. Teknologi firewall pada jaringan komputer yang pertama yaitu service control atau kendali terhadap layanan. Yang kedua yaitu direction control atau kendali terhadap arah. Yang ketiga, user control atau kendali terhadap pengguna. Dan yang terakhir adalah behavior control. Yang keenam yaitu teknologi firewall pada jaringan komputer. Teknologi firewall pada jaringan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu service control. Service control yaitu kendali terhadap layanan. Yang kedua, direction control. Direction control adalah kendali terhadap arah. Yang ketiga, user control. User control adalah kendali terhadap pengguna. Dan yang terakhir yaitu behavior control, yaitu kendali terhadap perlakuan. Dan yang ketujuh, karakteristik firewall pada jaringan komputer yang pertama adalah firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari komputer luar. Yang kedua, hanya aktivitas atau kegiatan yang dikenal atau terdaftar saja yang dapat melalui atau melakukan hubungan firewall tersebut. Dan yang terakhir yaitu semua aktivitas atau kegiatan dari dalam keluar harus melalui firewall, begitupun sebaliknya. Yang terakhir yaitu firewall policies. Firewall policies yaitu demilitarized zone atau DMZ merupakan mekanisme untuk melakukan sistem-sistem internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. Yang pertama yaitu sebagai pos keamanan jaringan. Yang kedua, mencegah informasi berharga bocor tanpa sepengetahuan. Yang ketiga, mencatat aktivitas pengguna. Yang keempat, memodifikasi paket data yang datang. Dan yang terakhir yaitu mencegah modifikasi data pihak lain. Terima kasih, sekian penjelasan saya mengenai fungsi firewall pada jaringan internet. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.